Sejatinya daun. Kalau kalian dengar sebuah kata daun, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata itu, di mana ia adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah tumbuhan. Dan pasti hal yang sering terlihat dan nampak di sekitar kalian, yang mungkin sebelum kalian diciptakan bisa jadi ia lebih dulu ada di bumi ini. Bukan hanya daun, tetapi banyak hal lain yang hidup dalam tumbuhan, yaitu ada akar, batang, biji, daun, bunga, dan ranting. Kalau mereka hidup dengan bebas menghirup angin yang berhembus dan mendapatkan asupan dari latar semesta. Ketika tumbuh besar, orang bilang menyebutnya ia adalah pepohonan. Mereka bukan hanya sekedar hidup, tetapi mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Mempunyai manfaat di semua aspek. Bahkan mereka terkadang tumbuh dengan ikhlas dimanapun tanpa protes kepada sang penciptanya. Diciptakan dengan unik berbagai macam jenis pohon yang tak terhitung jenisnya. Yang maha hebat menciptakan suatu struktur yang menjadi keuntungan pada bumi ini dan kalian. Bisa jadi pohon adalah sebuah setitik kecil untuk menemani tanah yang lapang di dunia ini. Mereka tumbuh yang tak pernah jauh dimanapun. Mereka juga hidup saling menguntungkan satu sama lain. Pepohonan juga sangat unik saat tumbuh. Mereka sama seperti manusia dalam pertumbuhan, tetapi beda dalam konsep tatanannya. Pohon juga membutuhkan matahari ketika siang dan membutuhkan gelap ketika malam. Inilah konsep Tuhan yang maha ilmu dengan cara yang maha unik. Kalau mereka berkembang biak dari balita, dewasa, manula, tetapi pepohonan hanya tumbuh berkembang biak dengan fotosintesis penyerap energi kosmik. Pada saat itulah tugasnya daun dalam bekerja tumbuh terkoyak oleh angin, tersiram dengan harapan berkah hujan, dihantam dengan hangatnya sang raja galaksi. Daun juga memberikan sinyal kepada batang dan akar saat apa yang ia rasakan dan memberikannya ke dalam. Kinerja yang tak nampak dari daun, tetapi sama seperti matahari yang menyinari tanpa balasan. Tugas yang amat berat tetapi dijalani oleh daun. Walaupun hidup daun sangat penting untuk pohon dan akar, tetapi hidupnya lah yang begitu singkat dari yang lain. Tumbuh dari dedaunan kecil dan membesar menguning saat menua. Singkat memang, tetapi konsepnya lah dalam perjalanan hidup yang sangat kekal. Walaupun saat menua si daun harus siap menghadapi perpisahan yang akan layu dimakan waktu, siap berpisah dengan ranting yang selalu menjaganya. Angin juga berperan dalam membawanya jatuh ke latar dunia yang tak jauh dari pepohonan yang membesarkannya. Berbaringlah ia sampai membusuk, tetapi apakah usai perjalanan tugasnya si daun? Coba kalian pahami saat daun yang jatuh dan membusuk, jasadnya akan hilang dimakan anomali partikel kecil. Membasah dan terinjak waktu yang akan hilang tanpa jejak, tetapi yakinlah di situ sejatinya daun. Bisa jadi daunlah yang menunggu saat momentum seperti itu dengan kesabaran yang tak terbatas. Sejatinya saat ia membusuk, tugasnya berpindah proses menjadi zat yang kekal. Di sanalah saat membusuk dedaunan tanpa sadar, ia akan menjadi pupuk untuk pepohonan itu sendiri. Alur yang tak terlihat namun menjadi motivasi pendobrak akar, menjadi asupan yang akan terus berputar ulang untuk dedaunan yang baru. Dalam hidup, pengorbanan adalah sebuah perjuangan yang terkadang terlihat hebat. Tetapi saat tak terlihat, disitulah sebuah kearifan yang daun lakukan. Pepohonan bukan hanya menjadi manfaat untuk sekitarnya saja, tetapi manusia dapat mengambil makna hidup, filosofi dalam ciri aspek kehidupan kecil dari dedaunan. Sifat yang maha hebat dilakukan oleh daun mungkin bisa kita pakai dalam kehidupan manusia, yang menjadi sang penjaga dunia yang bermental hebat. Banyak sebuah konsep di mana sifat daun yang telah membusuk mengajarkan kita dalam mencapai sebuah proses. Saat menjadi daun dan hijrah menjadi daun yang busuk, memang terlihat dalam sebuah sisi pandang daun yang busuk hanya terlihat menjadi sampah di hamparan latar. Tetapi sebuah perjalanan panjang yang ia lalui menjadi kekuatan energi yang tak putus, yang memberikan sebuah hal yang baik,
atau mungkin membalas kebaikan pengorbanan si akar, batang, dan ranting yang selalu menjaganya sesaat ia menjadi daun. Namun, banyak makna yang kita peroleh dari proses si daun tersebut. Cara pandang secara kompleks yang dimana terkadang manusia mencapai proses dalam perjalanan hidup yang terkadang selalu tidak mudah dalam pencapaiannya. Rasa sulit dalam berjuang seakan tulang enggan berdiri tegak namun berubah menjadi serpihan yang terpupus bagaikan debu. Tetapi yakinlah pada Sang Maha Pengatur yang selalu memperhatikanmu untuk mencapai suatu apapun. Di dunia ini ibarat samudra yang lapang menjadi tinta ilmu, sedangkan jasa terdalammu menjadi secari kertas untuk menulis ilmu harapan yang akan engkau siap genggam. Dengan kesabaran yang selalu tersadar dan kerendah hatian bagaikan air yang tenang, saat dirimu mencapai proses itu, kau sama hebatnya seperti daun.